Soalnya di dalam konstitusi kita, misalkan kalau kita ekstraksi ya, kalau kita peras ya, dua tujuan bernegara. Pertama, melindungi rakyat miskin, kesejahteraan. Yang kedua itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Dua-duanya bukan menjadi prioritas, misalnya kalau Prabowo jadi presiden. Yang mau saya sampaikan itu, ada tren kenaikan biaya pendidikan, Kak, sekarang. Enggak, tetap 20%. Itu pun dipangkas untuk infrastruktur. Dipangkas untuk infrastruktur dan keamanan. Oke. Jadi kalau teman-teman mahasiswa itu hari ini menjerit karena SPP-nya mahal, karena dipangkas untuk belanja teknologi militer. Kalau Prabowo jadi presiden misalkan, ya justru bagus dong. Kan ada potensi konflik di masa depan gitu kan. Presiden kita adalah orang yang berlatar belakang militer. Jadi mereka hanya berbicara soal itu, tarik-menarik kepentingan. Di tengah konflik mereka, konflik of interest-nya itu, rakyatnya mati diinjak-injak gitu. Gajah bertarung, rumput mati terinjak. Udah, Cak? Udah. Oh, ini kita udah mulai ternyata, Bang. Waduh, Ini nggak ada dikasih tahu, dikasih aba-aba gitu. nggak sih apa. Aduh, ini teman-teman semua, saya sekali lagi nih diskusi sama Bung Kobel. Saya Bang, ada isu yang beberapa hari yang lalu, saya sampai kaget malam. Tiba-tiba, ya malam-malam memang kebiasaan kekuasaan kita ini kan malam-malam suka bicara-bicara yang ini ya, kepentingan-kepentingan tuh malam biasa bicara. Demokrat akhirnya nentuin pilihan ke Rapat ke Gerindra. Prabowo. Setelah sebelumnya sakit hati. Kan kita udah diskusi sebelumnya, dalam politik kan nggak boleh ada ruang perasaan tuh, nggak boleh baperan. Tapi karakter militeristik mereka itu kuat, kental. Saya ngelihatnya ya, Prabowo background-nya kan militeristik. Kemudian AHY akhirnya bergabung bersama dengan SBY gitu kan. Bawa Partai Demokrat. Berarti asumsi orang tentang kekuasaan kita kalau misalkan Prabowo memimpin ya, kembali ke militeristik itu kuat juga sinyalnya. Kemarin itu operasi senyap namanya itu. Yang mana? Yang mana? Proses penggabungan Demokrat ke merapatnya Demokrat kubunya SBY ke Gerindra ini operasi senyap malam-malam. Kalau kita asumsikan bahwa kekuasaan ke depan misalkan kalau dipimpin oleh Prabowo itu punya mental militeristik, itu kira-kira benar nggak kira-kira? Saya mau melihat soal bangunan ekonomi dunianya. Cara menyelamatkan krisis global itu seperti apa? Setelah perang dagang antara Cina dan Amerika, kemudian 2019 itu ada COVID-19, ada kejatuhan ekonomi global sampai minus kan? Kemudian setelah new normal, penataan kembali ekonomi global itu seperti apa? Jadi untuk menyelamatkan ekonomi di negara-negara industri maju itu adalah penguatan di basis industri militer. Dan yang punya proyek itu bisa kita asumsikan Amerika, Rusia, Jerman, Prancis, Inggris. China juga termasuk mungkin? China, iya termasuk. Karena itu mereka kan punya gerbong ekonomi masing-masing. Ini kan ada peningkatan setiap tahun itu pembelanjaan untuk keamanan negara. Itu sudah ditetapkan. Jadi begini, di KTT G20 di Bali apa? Ya, salah satu pembicaraannya itu adalah tentang politik global, keamanan dunia. Keamanan dunia. Ya. Isiannya itu adalah peningkatan anggaran negara untuk penguatan militer. Nah ini yang berbahaya ini. Bahayanya di mana? Bahayanya emang Indonesia mau perang. Misalkan kalau perang Asia Pasifik pecah lagi, misalkan Laut Cina Selatan panas, Indonesia bisanya di Laut Cina memanas, kemudian ada mobilisasi militer Amerika sekarang yang di Kepulauan Jepang menyisir sampai ke Taiwan, Filipina dan lain sebagainya. Apakah berdampak terhadap Indonesia? Itu kan, apakah Indonesia ini memproteksi dirinya itu lewat peningkatan kekuatan militernya? Itu kan jadi pertanyaan. Jadi saya mau bahasanya begini.
Amerika ini kan bisnis senjatanya lancar, itu gimana sih caranya? Bikin konflik. Ya bikin konflik. Oke. Mau senjatamu itu diserap sama pasar, mau teknologi militermu diserap sama pasar. Ya gimana caranya? Bikin konflik. Bikin konflik. Akhirnya ditetapkanlah dalam KTT G20, G7, terus masyarakat ekonomi Eropa itu bahwa setiap negara di dunia ini meningkatkan APBN-nya untuk keamanan. Yang artinya silakan beli teknologi-teknologi mutakhir yang kita produk hari ini. Baru-baru ini Prabowo 16T bro, ada 16 jet tempur yang baru dibeli dari Prancis. Iya, berarti penempatan isu itu sebagai isu global itu pesanan berarti. Penempatan isu keamanan ya, Iya, isu iya. keamanan itu berkaitan dengan kepentingan ekonominya. Oke. Jadi nggak bisa kita lepas dari situ. Ekonomi dan politik global itu seperti itu sekarang. Jadi perang Rusia, ada banyak intervensi beberapa negara blok barat, itu kan mengindikasikan ada perang dunia ketiga. Akhirnya masing-masing negara di dunia ini bahu-membahu. Kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga. Itu bisnis. Ketika kapitalisme mengalami krisis lebih parah, maka perang itu pasti meletus. Perang imperialismenya. Baik. Berarti kalau Prabowo misalnya jadi presiden ya nanti kita bicarain berpotensi nggak dia jadi presiden, nanti kita bahas itunya. Kalau Prabowo jadi presiden misalkan, ya justru bagus dong. Kan ada potensi konflik di masa depan gitu kan. Presiden kita adalah orang yang berlatar belakang militer. Kan kita asumsikan di dalam kepala kita, ya kalau dia berlatar belakang militer, mudah aja kita selesaikan konflik-konflik itu kan. Kira-kira gimana tuh Bang? Ya bagus menurut pandangan orang-orang yang punya bisnis di bidang militer juga. Ya kalau saya nggak punya bisnis sih. Yang berbahaya yang saya katakan tadi itu ini berbicara masalah di kesejahteraan rakyatnya. Jadi postur politik APBN itu kan pengalokasiannya itu akan jauh meningkat untuk sektor keamanan daripada sektor kesejahteraan rakyat. Itulah yang berbahaya ke depan itu. Keluar dari track tujuan kita bernegara. Keluar dari itu. Justru mereka kok sibuk bicara soal perang. Ketimbang bicara soal kesejahteraan rakyatnya. Kan ini jadi masalah. Soalnya di dalam konstitusi kita, misalkan kalau kita ekstraksi ya, kalau kita peras ya, 2 tujuan bernegara. Pertama, melindungi rakyat miskin, kesejahteraan. Yang kedua itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Dua-duanya bukan menjadi prioritas, misalnya kalau Prabowo jadi presiden. Yang mau saya sampaikan itu, ada tren kenaikan biaya pendidikan Kak sekarang. Enggak, tetap 20%. Itu pun dipangkas untuk infrastruktur. Dipangkas untuk infrastruktur dan keamanan. Oke. Jadi kalau teman-teman mahasiswa itu hari ini menjerit karena SPP-nya mahal, karena dipangkas untuk belanja teknologi militer. Jadi teman-teman ini, Indonesia kan dikonstitusikan soal menjaga perdamaian dunia. Oke. Artinya dia tidak diwajibkan untuk membangun kekuatan militer. Dia harusnya berperan dalam setiap konflik itu untuk masuk menyelesaikan konflik. Mediator. Jadi ada keinginan untuk apa? Kalau misalnya yang diperkuat itu keamanan, ini kan berbahaya itu. Politik anggaran mungkin serap-serap anggaran. Iya kan bisnis. Iya. Semua yang mau jadi presiden itu kan bisnis. Mau legal mau enggak, itu dibisnisi semua, yang penting jadi kekayaan. Saya teringat apa yang disampaikan oleh filsuf Prancis ya. Di dunia ini nggak ada istilah jujur bohong katanya. Yang ada itu benar salah. Iya betul itu. Ya, caranya yang benar atau tidak gitu. Persoalan bohong jujur itu persoalan belakangan kan. Itu nggak lagi menjadi hal yang pokok ya, kejujuran itu. Tapi benar apa salahnya itu. Programnya ini benar apa salah. Karena yang benar belum tentu jujur, itu persoalannya Bang. Kadang yang benar itu justru dianggap tidak jujur. Nah, itu cocok. Sering sekali kayak gitu tuh. Sering sekali. Iya. Ini kita sekali lagi teman-teman ngopi di Warkop Progresif ya, tempatnya Bung Wawan. Kopinya masih selalu nih white coffee ditemenin sama roti gembong Mandalika. Saya hisap dulu kopinya.
katanya yang punya Warkop ini, jadi Warkop ini sengaja untuk gibahin oligarki. Oke. Jadi kalau syarat utama bisa ngopi di sini itu gibahin oligarki. Kalau nggak punya pikiran jangan ke sini, nanti ditelanjangi. Nanti ditelanjangi. Wah itu. Ini teman-teman semua, roti gembong Mandalika. Tagline-nya sekali coba ketagihan seumur hidup. Kalau udah coba sekali, maunya berkali-kali katanya. Nanti kita sambil cicipin Bang. Cuman saya mau lihat persoalan calon presiden kita ya. Yes. Kan Abang bilang tadi bahwa isu global itu adalah isu yang dirawat. Isu Papua juga termasuk. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Enggak, maksud saya gini. Kalau misalkan Prabowo jadi presiden nih, di situ ada AHY, orang berlatar belakang militer semua di situ. Ya kan bisa kita buat eksperimen dalam kepala kita bahwa berpotensi kasus di Papua bisa cepat terselesaikan, atau mungkin sebaliknya. Sampai hari ini nggak ada tuh argumentasinya ya, atau kampanye-kampanyenya Prabowo untuk menyelesaikan konflik di Papua. Oke. Berbicara, jangankan konflik di Papua, nggak ada mereka berbicara soal pelanggaran HAM di Rempang hari Yang kita bicara minggu lalu. Yang minggu lalu. Jadi mereka mau jadi presiden, mau jadi apa, buat apa sih sebenarnya? Kan nggak ada yang bicarain soal isu-isu kerakyatan hari ini. Mereka semua selalu operasi senyapnya kemarin itu bicara soal bagi-bagi. Jadi mereka sebelum berkuasa sudah ini pos saya ke depan itu di mana? Gitu. Jadi dia bukan lagi berbicara soal kesejahteraan rakyat. Ini kekuasaan yang berdiri jauh di atas kepentingan rakyat. Ya, negara liberal itu seperti itu. Kekuasaannya jauh di atas kepentingan rakyat. Itulah kira-kira. Dan itu yang kita rasakan hari ini. Iya, jauh sekali kan? Jauh sekali. Dan dia untuk menjaga kekuasaan itu terus bertahan, maka akan menggunakan perangkat keras militerisme, keamanan itu untuk menekan rakyatnya. Jadi penguatan keamanan itu bukan dalam kerangka mau proteksi wilayah Indonesia dari penjajahan negara lain. Udah nggak ada lah kayak gitu. Artinya justru dengan kita dipimpin oleh militer berpotensi semakin menguatkan ya peran militaristik, kemudian pelanggaran HAM dalam proses-proses strategis bangsa kita. Ya. Kasus Rempang misalkan. Kasus Rempang, terus kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini kan ada banyak. Oke. Setiap hari terjadi pelanggaran HAM. Nah, apalagi yang berkaitan dengan Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September. Itu pelanggaran hak perampasan tanah di mana-mana, konflik agraria di mana-mana. Bicara soal siapapun calon presiden ke depan itu nggak ada yang jelas berbicara soal bagaimana menyelesaikan konflik agrarianya. Justru yang ada proyek-proyek itulah yang merampas, yang memicu lahirnya konflik agrarian makin meningkat. Jadi ini kan dua hal yang isu-isu yang ada di kalangan rakyat hari ini tidak menjadi perhatian. Sekali lagi tidak menjadi perhatian bagi mereka. Nggak disentuh sama sekali. Oh, ini mudah-mudahan ya dengan podcast ini kemudian hal-hal yang tidak tersentuh itu minimal tersentuh lah gitu kan. Minimal terlihat gitu. Minimal tersentuh dan podcast ini harapannya bisa menjamah pikiran-pikiran masyarakat Indonesia, pikiran rakyat yang tidak disentuh oleh kekuasaan hari ini. Sehingga perubahan akar rumput yang dimulai oleh akar rumput itu bisa terpenuhi seperti yang kita inginkan. Iya, bahwa negara dalam konteks di bawah kekuasaan oligarki kapitalisme itu tidak akan bisa menjawab kesejahteraan rakyat. Nah, saya mau kembali ke AHY yang bergabung ke kubu Prabowo. Ya. Kan kenapa mereka keluar dari koalisi perubahannya Anies? Karena tadi nggak dapat jabatan wakil presiden. Mau dengan alasan apapun, dengan dalil apapun, itu yang muncul di publik gitu. Betul. Dengan masuknya ke kubu Prabowo, kan belum tentu juga jadi wakil presiden. Ini kan politik
Kutu loncat, kutu loncat ya bahasanya. Iya kutu loncat, lompat sana, lompat sini, kayak katak kodok lah. Iya, 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 iya. Emang mereka kayak kodok sih. Mm-mm. Tapi yang sekali lagi saya mau katakan itu memang tidak punya prinsipil dalam hal membangun masyarakat peradaban Indonesia ke depan. Itu mereka nggak punya prinsip. Akhirnya bicara soal lompat sana, lompat sini itu ketika tidak dapat tempat di Anies, padahal mati-matian itu Demokrat itu mendukung Anies sebelumnya kan. Di awalnya gitu. Di awal, jauh sebelum Anies mendeklarasikan diri jadi capres, Demokrat udah mati-matian mendesak Anies untuk jadi presiden kan. Kalau sekarang statementnya SBY, saya siap turun gunung katanya untuk memenangkan Prabowo. Aduh, ngeri politik bang. Waduh, turun gunung emang dia ngapain? SBY kebanyakan ngomong. Kalau di atas gunung kan asumsi kita ya, kalau di kampung ya, di atas gunung tuh berarti dia bersama rakyat, akar rumput kan, rasain keringat rakyat, ya kan? Turun gunung kemana dia? Ke rakyat? Hah? Iya, kalau turun gunung untuk melakukan konsolidasi di tingkat elitnya, iya. Tapi turun gunung untuk menyerap langsung aspirasi dari rakyat, mana ada orang mau kelas elit begitu mau sakit-sakitan bersama rakyat. Kan gila namanya itu. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin bersakit-sakitan sama rakyat. Mau turun ke tani, mau turun ke kampung-kampung kumuh, mau turun ke pabrik-pabrik. Ya. Paling turun ke pasar, numpang foto doang. Jadi kalau mau menyerap langsung aspirasi dari rakyat itu kan nggak sehari dua hari melihat aktivitas produksi misalnya di pabrik, bagaimana kehidupan buruh di pabrik, bagaimana kehidupan tani di sawah-sawah, bagaimana kehidupan nelayan, bagaimana kehidupan buruh-buruh perkebunan. Mau nggak mereka ke sana? Kalau itu sih nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kalau saya. Ya udah turun gunung dalam kerangka, iya bahu-membahu konsolidasi di tingkat elitnya, kumpulin modal, kumpulin ini, gimana caranya memenangkan pemilu itu doang. Yang ada dalam pikiran mereka bagaimana mereka memenangkan pemilu. Bukan rakyat sekali Bukan lagi. memenangkan rakyat. Waduh. Memang kalau podcast sama Bung Kobel itu sensasinya beda. Oh, Sensasinya beda. sensasional. Iya, yang denger ini pasti agak-agak anget dia. Ya, pantatnya gitu kan. Iya. Kita coba dulu roti gembong Mandalika, Bang. Asik. Nah, Enak, bro. sambil ngopi, sambil roti gembong Mandalika. Mantap. Kita lanjut aja lah pada praktek konsolidasi di tingkatan elit menjelang pemilu ke depan. Yang dikonsolidasikan itu kan elitnya. Rakyat ke bawah itu tetap pada posisi hari ini. Harga beras berapa? Sekarang bahkan yang super itu, yang premium, 15.000, Bang. 16 terakhir. 16.000 ya. Ini kan ibu-ibu di sini kan yang warung makannya mahasiswa. Jadi naik harga beras, makin sedikit nasinya, makin lapar itu mahasiswa itu. Itu kurus-kurus tuh. Seperti kita diskusi kemarin, kita kurus ini bukan gara-gara apa ya, karena perilaku kekuasaan kita itu. Karena jatah makan siangnya dirampas tadi itu. Jatah makan siang kita dirampas. Jadi mereka nggak bicara lagi soal bagaimana melindungi hak-hak rakyat, melindungi perut rakyat, itu udah nggak lagi. Tapi bagaimana mereka mengenyangkan perutnya sendiri. Kekuasaan kita ya, kekuasaan individunya. Dengan gabungnya AHY ke Prabowo, presentasi kemenangan Prabowo kira-kira besar nggak, Bang? Berpengaruh nggak datangnya Demokrat? Atau justru bikin keruh nih koalisi yang udah ada? Jadi yang memenangkan pemilu itu di Indonesia bagi saya itu tergantung dari dukungan modal internasionalnya. Bukan koalisi partainya. Bukan koalisi partai. Ini agak menarik ya, agak menarik. Saya senang diskusi sama Bang Kobel itu karena coba melihat isu-isu politik itu dari perspektif yang berbeda. Kalau orang-orang kan ngelihat ya udah, ya ini hanya sekedar koalisi. Kalau koalisinya gemuk, potensi menangnya itu semakin bagus. Gitu. Justru sebaliknya Justru sebaliknya, karena yang menentukan kekuasaan di Indonesia itu kan modal.
dominasi modal internasional itu. Karena kan begini, di mana modal mengalir, di situ menciptakan borjuisnya, yang itu menjadi anteknya, gitu. Jadi kalau orientasi dukungan modal internasional itu kan harus dilihat Prabowo seperti apa, Oke. Ganjar seperti apa, Anies seperti apa, dan aliran modal dari mana saja yang mendukung mereka. Jadi untuk kampanyenya ke depan juga disupport oleh modal internasional. Ada bukunya tuh, persetubuhan antara penguasa dan pengusaha. Itu bersetubuh mereka, Bang. Ya itulah yang sedang terjadi di setiap pemilu itu, itulah yang sedang terjadi. Ngeri ya, ngeri. Partai-partai yang ada sekarang itu ya dari mana dapat uang untuk 270 juta penduduk Indonesia dibayar kan. Kesadaran rakyat hari ini kan untuk memilih mereka itu kan bukan kesadaran yang berangkat dari apa kepentingannya, tapi karena dibayar. 270 juta kalau surveinya minimal kalau kita mau jadi presiden itu kos politiknya 10 triliun. 10 triliun. Bahkan lebih. Ya, uangnya Prabowo berapa tuh? Nggak nyampe. Saya kurang tahu ya uangnya berapa. Cuman 10 triliun kan bukan uang yang sedikit, Bang. Iya. Itulah konsolidasi yang dilakukan SBY. Itulah konsolidasi yang dilakukan oleh kubunya Anies, kubunya ini. Itu bicara soal konsolidasi di tingkat elit itu ngumpulin modal untuk memenangkan pemilu. Kalau kita asumsikan itulah, ya berarti ketika koalisi ini semakin gemuk, berarti kan ada roti yang dibagi itu kan. Berpotensi nggak semakin kencang konflik of interest-nya, konflik kepentingan semakin kuat berarti. Wush. Karena bakalan banyak roti yang dibagi-bagi nih. Iya, semakin gemuk koalisinya, semakin banyak konflik kepentingan. Itu tarik menarik jabatan, tarik menarik kepentingan di situ, konflik of interest-nya itu. Iya, iya. Jadi mereka hanya berbicara soal itu, tarik menarik kepentingan. Di tengah konflik mereka, konflik of interest-nya itu, rakyatnya mati diinjak-injak gitu. Gajah bertarung, rumput mati terinjak. Itu quotes kita ya. Gajah bertarung, rumputnya keinjak. Rumput mati terinjak. Rumput mati terinjak. Itu apa ya? Apa sih bahasanya itu? Perumpamaan. Ya, perumpamaan. Itu. Kalau ada yang tersinggung ya itu satir aja kan. Bagus kalau ada yang tersinggung. Kalau SBY tersinggung, kalau Prabowo tersinggung, suruh berhadapan sama kita kan. Kalau tersinggung berarti benar apa yang kita asumsikan. Kalau enggak, Dan mudah-mudahan mereka tersinggung. semakin cerah ya bahwa memang mereka ini kepentingan jauh lebih besar dari kepentingan rakyat. Wah, nggak ada kepentingan rakyat. Rakyat itu hanya dijadikan sapi perahan yang pajaknya terus dinaikin. Benar. Sri Mulyani itu suka, bahkan mungkin sekarang kalau pintu rumah mewah ya, Mau dipajakin. itu ada ceritanya. Dulu itu ya, kayak Menteri Keuangannya Prancis lah dulu waktu zaman kerajaan dulu. Iya, pajak dinaikin. Pajak dinaikin, bahkan pintu rumah mewah pun tuh dinaikin. Itu namanya siluet. Iya, itu pasti. Pajak dinaikin, kemudian kesejahteraan rakyat, lapangan kerja juga tidak ditingkatkan. Karena bicara soal industrialisasi ke depan itu kan soal efisiensi. Salah satunya itu tenaga kerja, menggunakan tenaga kerja paling sedikit. Makanya ada undang-undang cipta kerja itu kan untuk mempermudah PHK. Misalnya kalau mau ambil untung banyak, PHK gitu kan. Iya. Jadi orientasi mereka ke depan itu seperti apa? Nah, itulah potensi-potensi yang mau kita sering bedah itu. Pemilu ke depan ini seperti apa? Kemudian bagaimana kondisi masyarakat Indonesianya? Yang belum Abang jawab itu adalah berpotensi nggak Prabowo memenangkan pemilu ketika SBY ini Demokrat bergabung ke koalisinya, atau semakin membuat ini semakin kacau keruh gitu? Saya kasih gambaran aja lah. Yang dimajukan di isu-isu internasional itu apa? Itu soal keamanan kan? Yang dekat dengan karakter militeristik itu siapa? Ya. Nah, itu kemungkinan.
Tapi yang paling penting itu adalah kepentingan apa yang dibawa ketika mereka jadi presiden atau tidak jadi presiden. Yang paling penting. Itu Benar. yang paling penting, bukan bicara soal koalisinya gemuk, mereka menjadi presiden, mereka menjadi kekuasaan, justru rakyatnya ditinggalkan. Buat apa kan? Jadi yang mau kita cari itu ada nggak sih di setiap apakah bergabungnya Demokrat itu akan memperkuat posisi Prabowo mau berjuang untuk kepentingan rakyat, harusnya begitu. Benar, benar. Itu yang paling penting. Kalau kita bicara soal itu, ya real namanya itu. Kalau hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan, Aduh, nggak usah ganti presiden. Nggak usah ganti. Karena itu udah terjadi sekarang. persoalan demokrasi itu kan persoalan kekuasaan rakyat. Jadi siapapun presidennya, kehendak rakyat itulah yang harus diwujudkan, bukan kehendak kekuasaan. Kembalikanlah kekuasaan itu ke tangan rakyat. Ke tangan rakyat. Itu yang paling otentik. Itulah demokrasi itu. Itulah demokrasi. Demokrasi rakyat. Asik. Demokrasi rakyat. Jadi itu yang mesti kita sering kampanyekan tentang gagasan soal demokrasi rakyat itu. Atau mungkin rejim itu kepanasan kalau bilang demokrasi kerakyatan, karena itu kan berpotensi mereka tidak kekuasaannya tidak bisa digunakan untuk kepentingan individunya kalau demokrasi kerakyatan itu, karena kontrol rakyatnya cukup besar. Oke. Saya senang banget diskusi sama Bang Kobel, Bang. Makasih banyak. Kita kayaknya batasi pembicaraannya. Oke. Kita tahan untuk part selanjutnya. Karena sekarang udah kita kupas habis tentang Prabowo-nya. Nanti yang belum ini Ganjar, Bang. Sama siapa dia? Belum ada juga ini. Belum. Tapi kayaknya katanya kalau udah Ganjar nyatain wakilnya katanya Hasto nih ya. Itu yang menarik itu di pertanyaannya mahasiswa UI itu. Si siapa itu nama? Lupa saya namanya, tapi ada pertanyaan. Noval. Ya, pertanyaannya seru. Ente kalau jadi presiden, jadi petugas partai atau petugas rakyat? Rakyat. Apa jawabannya Ganjar? Apa katanya? Jawabannya Ganjar, saya itu kader partai. Tapi semenjak saya waktu di Gubernur Jawa Tengah katanya berjuang untuk rakyat. Berjuang. Nah itu anunya. Apa buktinya dia berjuang untuk rakyat Jawa Tengah? Ada sih itu kan persoalan. Wah, Jawa Tengah itu paling murah. Cocok. Kita tahan dulu Bang, nanti kita bicarain itu di satu konten. Seru banget ya. Kalau kita bicara tentang politik, besok kita mau bicarain tentang Ganjar. Mudah-mudahan segeralah ada deklarasi siapa calon wakil presidennya Ganjar. Kalau calon wakil presidennya ada, kita kuliti dia. Iya, kita selanjutnya itu bicarain juga soal di tengah konsolidasi elit, konsolidasi rakyatnya ini mana nih? Cocok. Untuk menyuarakan hak-hak kepentingannya itu. Konsolidasi di tingkat buruh, di tingkat tani, apalagi menjelang hari tani, mahasiswa sibuk gitu kan, sibuk sendiri dengan organisasinya masing-masing, sementara masalah rakyat itu makin meningkat. Dan ditinggalkan. Watak mahasiswa sekarang mirip-mirip dengan watak elit. Calon penindas baru. Waduh, kacau nih mahasiswa dengerin nih. Oke Bang, terima kasih banyak udah mampir di podcast Bicara Santai. Saya sering podcast Bang Kobel bukan karena apa teman-teman. Saya senang dengan narasi gagasan beliau. Dan yang paling penting Bang, politik ini kita kembalikan pada politik kapasitas, ya, dan kembalikan kepada rakyat. Rakyatlah Yang akan menentukan semuanya. Mudah-mudahan apa yang Abang suplai, apa yang Abang sampaikan di podcast ini didengar oleh rakyat dan mensuplai pikiran-pikiran baru supaya rakyat makin cerdas menentukan siapa pemimpinnya di masa depan. Tentunya. Ya. Harus sering lah. Harus sering Bang ya. Ya. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang, gitu Bang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.